Oke, apa kabar kawan-kawan semua di hari ini? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba membahas tentang cara pengolahan keong sawah atau bisa disebut dengan keraca, di mana keong sawah ini mengandung protein yang sangat tinggi sekali, mengandung banyak kandungan yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, tentunya sebelum kita memulai langkah-langkah dalam memproses atau mengolah keraca atau keong sawah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentunya di share kawan-kawan semua agar kawan-kawan semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Nah, kemarin saya sempat pulang ke Lampung Barat, saya bawa keong sawah atau keraca ya. Saya akan mencoba cara mengolah secara tradisional. Tentunya memang cara ini senantiasa dilakukan oleh masyarakat di Lampung, wabil khusus di Lampung Barat ya. Nah, ini akan coba saya lakukan step by step ya, sampai cara mengolahnya, memasaknya, dan menikmatinya tentunya. Oke, kawan-kawan semua ikuti terus ya. Ayo. Oke, kawan-kawan semua, hari ini saya akan mencoba melakukan aktivitas pengolahan keong sawah atau lebih dikenal di masyarakat itu cucut ya, cucut. Nah, seperti ini kawan-kawan semua, ini kawan-kawan semua keong ya, keong sawah, dimana keong sawah ini kemarin saya dapat dari Lampung Barat, saya bawa ke Pantai Lampung. Saya akan coba cara untuk mengolahnya sebelum sebelum dikonsumsi ya. Langkah pertama kita harus siapkan pisau atau golok juga bisa. Kenapa? Karena keong ini kalau di sini cara pengolahannya itu dimasak dengan cangkangnya. Akan tetapi langkah yang harus kita lakukan adalah pertama seperti ini kawan-kawan semua. Ini ujung keong ini kan lancip ya. Nah, ujung lancip, dan kita harus potong kawan-kawan semua agar ketika kita memasaknya nanti dan menikmatinya, kita mengeluarkan isinya itu tidak sulit kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan semua, seperti ini saya akan lakukan. Terus kita lakukan seperti ini terus. Kalau bahasa Lampungnya ngerol ya. Seperti ini kawan-kawan semua. Keongnya kita buang ya, agar nanti masaknya gampang dan nanti cara kita menikmatinya juga enak ya. Seperti ini ya kawan-kawan semua. Ini sih sebenarnya dilakukan oleh kaum ibu-ibu dan masyarakat Lampung Barat pada khususnya, dan masyarakat umum Lampung pada umumnya. Nah, kalau kita seperti ini ngolahnya ya, kita harus buang ujungnya, buang terus. Saya kemarin habis pulang dari Lampung Barat, saya bawa ya, karena keong atau cucut ini proteinnya dan kandungan sangat tinggi sekali ya. Nah, untuk kesehatan kita tentunya seperti itu ya. Saya lumayan kemarin bawa ya, banyak ya saya cari, dan memang kalau keong ini harus cepatnya diolah ya. Kalau kita biarkan saja di dalam baskom atau ember, dia akan busuk kalau nggak cepat diolah. Tentunya setelah kita dapat dari sawah itu
paling tidak diendapkan 1 malam ya, agar apa? Agar makanan yang dimakan oleh keong ini dimuntahkan, seperti lumpur dan pasir ya, seperti itu kawan-kawan semua ya. Ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita memasak keong sawah ya. Nah, mungkin di daerah lain cara mengolahnya mungkin sedikit ada persamaan atau memang beda mungkin ya, tapi itu tidak menjadikan ini suatu permasalahan, karena di mana tempat itu pasti mungkin ya kawan-kawan semua cara pengolahannya ada sedikit berbeda, tapi yakinlah bahwa semua itu adalah apa ya, suatu kekayaan kita dalam mengolah makanan secara tradisional kawan-kawan semua. Nah, seperti ini terus kita lakukan sampai selesai ya kawan-kawan semua. Ini bekas ujungnya ya. Jadi apa ya, harus seperti ini, karena kalau nggak dipotong ujungnya jika kita sudah masak, sulit nanti kita akan mengeluarkan isinya dari cangkang keongnya ya. Seperti ini kawan-kawan semua. Lumayan ya, lumayan capek ya, tapi ya ini adalah sesuatu yang memang bisa bermanfaat, bisa berbagi untuk kita semua ya. Karena ya, kalau di daerah perkotaan sih mungkin jarang ya adanya ya cucut atau keraca ini atau keong sawah ini ya, tapi kalau di daerah pedesaan itu masih banyak, terutama kalau dia memang masih ada sawah ya. Nah tuh di sawah sendiri sih banyak keong, ada yang keong emas dan keong sawah. Kalau keong sawah ini kawan-kawan semua dia agak hijau ya, hijau dan hitam-hitaman ya cangkangnya ya. Tapi kalau keong emas itu cangkangnya kuning. Umumnya kalau kita untuk si keong ini yang keong sawah ini ya, sangat lumayan ya. Terus kita lakukan seperti ini kawan-kawan semua sampai selesai ya. Kalau keong-keong ini sih banyaknya dijumpai itu kawan-kawan ketika mau musim tanam padi ya, di sawah-sawah tuh banyak. Kalau di daerah perkotaan tuh jarang kita jumpai sih, kecuali kalau kita pulang kampung atau bawa dari kampung ya, seperti saya ini ya. Kita harus ambil ujungnya. Seperti ini. Ya, inilah keong, namanya keong sawah.
Keong sawah yang luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua, kawan-kawan semua. Seperti ini nih, keongnya masih banyak nih yang harus kita selesaikan dan kita buang pantatnya. Nah, seperti ini kawan-kawan, ini yang belum, ini yang sudah. Ini adalah proses pertama. Oke, kawan-kawan semua, ini sudah kita buang ya ujungnya. Nah, selanjutnya kita biar membersihkan lumpurnya, kita pakai daun serai ya. Seperti ini kawan ya. Itu fungsinya menghilangkan lumpur dan kotoran. Ini ya kawan-kawan. Selanjutnya kita kasih air ya. Kasih air, kita buang kotorannya banyak sekali ya, lumpur-lumpurnya seperti ini ya. Ambil lagi. Ini sampai bersih ya. Nah, ini keong sawahnya ya. Keong sawah ini sebenarnya banyak tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Cangkangnya besar, mengkilap, berbentuk seperti bola tenis, berwarna hijau kekuning-kuningan kawan-kawan semua. Nama ilmiah keong sawah ini sih Pila ampullacea. Jadi ini sebenarnya banyak dikonsumsi ya kawan-kawan semua ya sama masyarakat ya. Keong sawah bisa saja dijadikan sebagai alternatif kawan-kawan semua ya, karena tergolong sumber protein hewani. Nah, karena kenapa? Karena ini adalah sumber protein yang mengandung protein dengan komposisi asam amino lengkap ya. Ini asam amino esensial dan non esensial kawan-kawan semua ya. Kurang lebih seperti itu ya. Banyak sekali manfaatnya, bagaimana kita cara menyikapinya saja. Oke kawan-kawan semua, selanjutnya setelah ini kita akan mencoba proses memasaknya atau menyayurnya ya. Oke kawan-kawan semua, hari ini kita akan masak keong atau cucut ya. Proses pemasaknya kita akan lihat ya. Saya ini udah dibersihkan kemarin kawan-kawan semua. Ini ada bumbunya, ada bawang, ada cabai sudah diiris, ada lawes, dan ada serai ya, sama daun salam. Prosesnya kita masak bentar lagi ya, nunggu istri akan masaknya. Oke, ini kita masak ya, masak keong atau cucut. Mantap. Kita sudah siapkan bahannya, bagaimana nikmatnya. Oke kawan-kawan, kita sudah hidupkan kompornya, kasih minyak. Kita tumis dulu bumbunya. Kita tumis bumbunya dulu.
kawan-kawan semua, seperti ini. Minyaknya sudah panas. Ini istri, dia cepnya. Tapi kita menikmatinya saja nanti, ya. Oke, kawan-kawan semua, kita tumis bawangnya seperti ini. Suasananya di sore hari, kita akan menikmatinya. Nah, ini keongnya, kawan-kawan semua. Ini sudah, bawangnya sudah mulai garing. Kita masukkan cabai yang sudah diiris-iris seperti itu. Ini namanya itu kunyit ya, kunyit, daun salam, terus serai dan saus ke kawan-kawan semua ya. Udah baunya harum, udah terasa. Nah, kita tunggu sebentar. Seperti ini kawan-kawan semua ya. Lalu setelah kita tambah santan ya, santan encer ya, kita langsung tuang. Nah, seperti itu kawan-kawan semua. Ini kalau kita nyebutnya ini kuah putih atau kuah hendak, nah gitu, biar terasa enak. Kita tambah ini ya, tomat ya, kawan-kawan semua ya. Kita tambah tomat agar lebih nikmat, kawan-kawan semua. Seperti itu. Mas. Setelah itu kita telah mendidih, kita masukkan keongnya ya. Seperti ini kawan-kawannya, kita masukkan keongnya di dalamnya seperti itu. Keong sawah atau cucuk ya. Kita tunggu. Ini prosesnya kurang lebih 5 menit, 5 menit atau 5 sampai 15 menit. Nanti ketika tutup atau tutupnya sudah lepas dari cangkangnya, itu sudah menandakan bahwa keongnya sudah matang, kawan-kawan semua. Seperti itu. Memang sih makanan ini makanan turun-temurun atau makanan yang jarang-jarang, karena memang bahannya itu kan agak susah, kita harus cari dulu di alam ya. Tapi di sawah-sawah banyak itu. Tuh kawan-kawan semua ya. Lalu kata istri itu ditutup biar cepat matangnya katanya. Cepat matang seperti itu. Tuh kawan-kawan semua, tuh anak tuh melihat. Dia ini hobi juga masak dan makan keong katanya. Karena keong ini jauh sekali dari saya kemarin pulang dari kampung.
kok keongnya ya. Itu. Ini kawan-kawan semua, kita cicip bagaimana rasanya, apakah asin atau ininya enak enggak? Wih, mantap, manyos. Memang keong ini kan makanan yang banyak sumber proteinnya. Kenapa? Memang disukai semua kalangan, semua masyarakat, bil khusus masyarakat Indonesia, karena memang keong ini banyak ditemukan di sawah-sawah, apalagi ketika musim tanam padi ya. Banyak sekali ya kita temui dan kita ambil ya untuk kita makan. Keongnya sudah matang, tinggal kita makan. Oke, kawan-kawan semua, kita nikmatin keong sawah. Ini ada ikan, ada terong, anak ini istri, ini keongnya. Biasanya sih kalau pulang kampung kita makan keong ini, kawan-kawan semua ya. Seperti ini. Ini tradisi katanya. Sayurnya sederhana, sambal aja sama keong, karena memang ini seperti ini kawan-kawan semua. Ini keong caranya, karena kemarin sudah pantatnya sudah dipotong, jadi kita tinggal begini saja. Maka keluar deh kawan-kawannya. Dan luar biasa enaknya. Itu ya. Cukup 5 menit sampai 10 menit ya masak keong ya. Enak kawan-kawan. Nah, sayur keong jarang sih, karena apalagi di daerah perkotaan ini kan jarang ada sawahnya. Paling kita makan ini kalau pulang kampung atau memang dikirim dari kampung. Biasanya keong ini Pak bisa dinikmati kalau makan rame ya, seru, karena memang rebut-rebutan. Berhubung kita di ini, maka saya, istri dan anak saja yang makan bersama dengan keong. Kawan-kawan semua, keong ini mengandung banyak protein yang bermanfaat untuk diri tubuh kita, untuk kesehatan kita. Tentunya ini adalah makanan yang memang jarang ditemuin. Nah, oleh karena itu, kalau kawan-kawan semua penasaran, coba. Insya Allah kawan-kawan semua akan ketagihan untuk makan keong ini. Keong ini bisa dimasak, bisa ditumis atau disayur dengan santan ya, atau dengan cara yang lain. Tentunya di tempat pasti berbeda cara masaknya, cara menikmatinya. Tapi kalau kita memang begitu, kita makannya seperti itu, dipegang
langsung disedot ya. Dia keluar kawan-kawan semua ya. Oke kawan-kawan semua, kalau kawan-kawan semua suka dengan video ini, tentunya ikutin terus video-video saya berikutnya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan. Dan mohon maaf juga kawan-kawan semua, banyak komen, banyak saran pendapat kawan-kawan semua belum saya respon karena situasi dan kondisi memang cukup menyita. Maka mohon maaf, nanti satu persatu saya akan coba komentari dan jawab. Demikian kawan-kawan semua, keong sawah atau cucut mantap sekali kawan-kawan semua.